warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina tomataki saudara-saudara laki yang hadir di wadinya di orang yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kebahagiaan, kebaikan di dunia dan akhirat adalah impian, kemauan, cita-cita dari setiap umat muslim. Maka ada pun doa yang sering dilantunkan oleh Rasulullah SAW, doa keselamatan, doa yang sering kita baca setelah sholat, yaitu doa satu jalan yang berbunyi Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya, ya Allah, berilah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa neraka. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan, kebaikan di dunia dan di akhirat? Maka salah satu jalannya ialah yang pertama, bersedekah, yang kedua, menjaga kesehatan, dan yang ketiga, memperbaiki hubungan dengan sesama. Yang pertama, bersedekah. Sedekah bukan hanya tentang memberi, sedekah bukan hanya tentang nominal, sedekah bukan hanya tentang membagi, tetapi sedekah adalah bentuk keimanan, rasa syukur, dan kesadaran bahwasanya di dalam harta kita menyimpan sedikit rezeki untuk orang lain. Rasulullah SAW masih muda, masih sehat, masih kuat, dan lain-lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya tubuhmu berhak atasmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwasanya tubuh kita bukanlah milik kita sepenuhnya, tetapi hanya raga yang diberi nyawa yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah Allah yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Janganlah kita kotori pinjaman Allah dengan berbuat semena-mena, apalagi mempergunakannya untuk bermaksiat. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang terakhir ialah menjaga hubungan dengan sesama, terlebih lagi dengan orang-orang yang berada di dekat kita. Dan orang-orang yang berada di dekat kita adalah tetangga-tetangga kita. Tetangga adalah keluarga terdekat kita, sahabat kita, dan bahkan tetangga lebih daripada itu semua. Maka Rasulullah SAW bersabda yang artinya, memperlakukan tetangga dengan baik adalah bagian daripada iman. Maka patutlah kita bertetangga dengan gembira, damai, suka duka bersama, bukan malah baku iri, bukan malah baku benci, bukan malah baku sayang, dan bahkan baku berpaling dari tetangganya. Nauzubillah min dzalik. Sakit fisik bisa diobati, tetapi sakit hati yang dikarenakan iri dan benci hanya bisa disembuhkan dengan hati yang bersih. Jangan sibuk membandingkan hidup dengan orang lain, karena setiap orang mempunyai rezekinya masing-masing. Jadi, dari memeluk untuk kebahagiaan, kebaikan di dunia dan di akhirat, maka yang pertama, bersedekah. Ringankanlah tangan untuk memberi, ringankanlah tangan untuk
dan ikhlaskan hati saat melakukannya. Dan yang kedua, jagalah tubuh dari hal-hal yang dapat menimbulkan dosa, karena tubuh ini adalah amanah, adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Dan yang ketiga, perbaikilah hubungan dengan sesama, terlebih lagi dengan orang-orang yang berada di dekat kita. Sedekah menjauhkan kita dari musibah. Tubuh yang sehat membuat kita kuat dalam beribadah. Hubungan sosial, hubungan pertetanggaan, hubungan persaudaraan yang baik membuat hidup kita terasa damai dan tenang. Coba bayangkan, kita sehat, kita dermawan, dan disukai oleh orang-orang yang berada di dekat kita, maka betapa indahnya hidup ini. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur, ringan tangan dalam memberi, dan baik dalam berhubungan di masyarakat. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari musibah yang dapat memecah belah kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf apabila banyak kata yang salah, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Semoga apa yang disampaikan mendapatkan keberkahan dan barokah untuk kita semua, terlebih lagi bagi orang yang menyampaikan. Unsur maqala wala tansur maqala, lihatlah apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.